Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ailena Solisitor Lostarika Alfitian. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari Visual Marketing 1, yaitu OOH dan DOH. Yuk kita lihat selanjutnya. Oke, materi hari ini tentang OOH dan DOOH. Nah, sebelumnya saya mau memberitahu apa itu OOH dan apa itu DOOH. Kalau OOH itu berarti out of home, ya, artinya adalah media di luar ruang, gitu ya. Dan biasanya kalian dapat menemukan OOH ini itu di jalan-jalan ya, jadi di luar public space, intinya seperti itu gitu ya. Contohnya adalah yang seperti digambar di samping itu ada billboard gitu ya. Dan biasanya di OOH ini dia itu statis ya, artinya karena out of home, jadi ya hanya media di luar ruang saja gitu ya. Dan relatif low cost ya kalau untuk perusahaan yang besar ya, seperti ini misalnya Telkomsel. Nah, dia memasang billboard itu termasuk OOH gitu ya. Apakah OOH itu harus selalu billboard? Jadi eh, tidak selalu billboard ya teman-teman. Yang namanya out of home berarti media media luar ruang. Nah, itu bisa berupa apapun, tidak hanya billboard, mungkin juga periklanan yang ada di halte bus, atau mungkin periklanan yang ada di pintu masuk dan lain sebagainya. Nah, itu juga disebut dengan OOH. Ini contohnya yang ada di halte bus ya. Ini contoh periklanan UUH di luar negeri. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud? Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan di UUH gitu ya? Ada penambahan D, yaitu digital out of home. Artinya adalah media luar ruang ya, dengan menggunakan teknik digital gitu ya. Nah, di sini ada DOH Media is Outdoor Advertising 2.0 Dynamic, data driven, and capable of delivering measurable impact and proven results. DOOH refers to any digital media that appear in environments accessible to the public. Jadi maksudnya adalah digital out of home atau media luar ruang yang berbentuk digital, itu dia memanfaatkan teknologi itu ya, dimana dia memanfaatkan teknologi itu iklan-iklan tidak hanya bersifat statis ya, tapi juga dinamis, di mana dia juga ada teknologi. Misalnya kalau di sini di kota Tokyo itu dia ada iklan yang banyak sekali lampunya ya. Tidak hanya lampu, tapi juga apa ya, iklannya juga bergerak-gerak gitu ya, karena dia memanfaatkan teknologi menjadi digital out of home seperti itu. Nah, memang biasanya seperti billboard pada umumnya, ya. Tapi kalau OOH itu adalah billboard yang apa ya? Contohnya itu billboard yang dia itu statis saja, tidak bergerak gitu ya, media cetak tapi dalam bentuk besar gitu ya. Cuman kalau DOOH ya itu ya kayak billboard tapi dia bergerak gitu ya, memanfaatkan digital itu tadi itu. Dan dia tidak hanya di apa ya, di luar ruang ya, mungkin bisa juga di OOH itu bisa di dalam ruang juga, hanya saja mungkin lebih ke digital gitu ya, intinya seperti itu. Nah, ini contohnya brand termasuk apa ya, Erigo ini termasuk brand lokal punyanya Indonesia sendiri ya, brand nasional, di mana dia itu memasarkan produknya di New York kalau nggak salah gitu ya, dengan hashtagnya kalau nggak salah Stop Asian Hate gitu ya. Ini semua kampanyenya Erigo itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, dia ini tidak hanya statis ya, tapi dia juga bergerak, teman-teman.
Adapun kemampuan penting OOH digital atau DOOH meliputi pertama programmatic transacting PDOOH, yaitu untuk kemudahan integrasi kampanye omnichannel, penargetan berbasis audiens dan momen serta transaksi otomatis. Omnichannel itu maksudnya artinya distribusinya ke berbagai media. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang omnichannel. Kemudian ada support for multiple content format, itu termasuk citra digital, grafik gerak penuh, video 4K, dan konten HTML5 dinamis. Kemudian ada real-time data integration, yaitu untuk penjadwalan kampanye yang cepat dan fleksibel serta pengukuran dan pelaporan terkini. Yang terakhir ada conditional dan triggered playback dengan sensor data bawaan yang memungkinkan kampanye dinamis dan interaktif serta memberikan peningkatan relevansi konten. Jadi biasanya orang-orang pengiklan yang menggunakan DOOH itu biasanya dia meliputi 4 itu tadi gitu ya. Ada programmatic transaksi, artinya semua medianya terintegrasi dengan baik ya, dengan target audience yang sudah ditentukan. Kemudian the support for multiple content, artinya meskipun dia terintegrasi dengan baik dengan semua distribusi channelnya, dia juga bisa ditampilkan dimanapun gitu ya, termasuk kayak citra digital, grafik gerak penuh, video 4K ya. Kalau kalian tahu kayak yang contohnya Erigo tadi ya. Jadi di contohnya Erigo dia bisa di media ini, media ini, media ini, media ini, media ini, di mana semua terdistribusikan dengan baik. Real time data integration artinya penjadwalan tayangnya itu real time ya, sesuai sesuai penjadwalan yang telah direncanakan. Dan biasanya dia juga sudah di dalam DOOH itu dia juga bisa menghitung atau mengukur ya seberapa banyak sih view yang orang-orang yang melihat iklan tersebut, seperti itu. Kemudian ada conditional and triggered playback, yaitu intinya adalah kadang dengan memanfaatkan teknologi itu ada pun yang media yang dia tuh punya sensor atau kepekaan, dimana ketika misalnya kayak ada orang lewat atau gimana gitu ya, nah si DOOH ini bisa merubah konten dengan cepat ya, karena ada orang yang terkena sensor. Jadi kayak sensitivitas teknologi pada DOOH itu sendiri. Nah, kemudian saya akan jelaskan tentang omnichannel gitu ya. Jadi omnichannel itu adalah sistem yang menggabungkan berbagai saluran komunikasi untuk memudahkan analisa dan jawab keluhan pelanggan. Berbeda dengan multi-channel, kalau multi-channel itu sistemnya membuat semua saluran komunikasi yang Anda miliki saling terintegrasi. Jadi artinya begini, bedanya omnichannel sama multi-channel, mereka sama-sama punya banyak saluran komunikasi gitu ya. Hanya saja kalau omnichannel itu dia menggabungkan berbagai saluran komunikasi, misalnya saluran komunikasi DOOH itu misalnya kayak di billboard di luar jalan, atau mungkin billboard di atas gedung, atau mungkin billboard di dalam stasiun atau di dalam mall dan sebagainya. Nah, itu langsung terintegrasinya kayak begini. Misalnya di depan sebuah mall ya, itu saya tuh pernah lihat produknya Zara, kalau nggak salah di Galaxy Mall ya. Nah, di Zara itu kan dia punya maksudnya layar kecil di depan toko kalau nggak salah. Nah, itu kalau ketika kalian menyentuhnya ya, dia akan bergerak gitu ya. Nah, di situ juga ada kayak feedback dari konsumen atau saran dan kritik sama konsumen. Nah, ketika kalian mengklik itu langsung terhubung ke customer service-nya gitu ya. Jadi pada saat itu juga si Zara itu akan merespon konsumen yang
uh, mengklik itu tadi yang ada di Zara tadi ya, atau omni channelnya si Zara itu. Tapi kalau multi channel itu seperti ini, apa, ditampilkan di berbagai channel ya, di berbagai saluran gitu ya, supaya terintegrasi. Tapi terintegrasinya tuh maksudnya antara ini sama ini sama, ini sama ini sama, tapi dia tidak ada efek kayak misalnya kalau konsumen itu melakukan feedback, itu larinya kemana gitu, dia nggak otomatis. Jadi hanya oh, iklan ini mau disalurkan di mana, semuanya harus terintegrasi seperti itu. Itu namanya multi channel itu. Tapi kalau omni channel, dia tidak hanya terintegrasi saja, tapi dia juga bisa merespon apa yang audiens lakukan gitu. Nah, kalau di sini ada DOOH telah menyebar lebih dari sekedar penyiaran informasi satu arah. Jadi saat ini fokusnya semakin meningkat pada interaktivitas dan keterlibatan serta interoperabilitas perangkat dan integrasi platform konten untuk pendekatan omnichannel. Menggunakan berbagai jenis layar mulai dari komputer desktop, video wall hingga telepon seluler bersama-sama untuk menyampaikan informasi pelanggan yang terpadu dan cerita yang sentris. Ya, jadi kalau omnichannel dia tidak hanya distribusikan di berbagai media, ya, tapi dia juga bisa cepat merespon apa yang dilakukan oleh audiens itu tadi. Nah, ada beberapa peletakan ya place-based advertising pada DOOH gitu ya. Contohnya adalah office building, kantor perkantoran, gedung perkantoran, college and university. Kuliahan pun juga ada. Kalau di UPN itu ini ya, di depannya UPN ya, gerbang UPN itu ada apa sih yang TV-nya besar ya, nah itu ya kayak billboard itu untuk menyampaikan informasi gitu ya. Terus ada doctor and vet office, ada spa and beauty salon, movie theater, games, hotels, bar, and casual dining gitu ya. Kemudian prosnya itu yaitu allow for increase contextual relevance or contextuality relevance messaging. Kemudian ada customizable according to target audience, screen location, and display time. Dan yang terakhir adalah ideal for reaching a captive audience as they go about their daily life. Ya. Jadi intinya adalah peletakan media periklanan itu mengikuti kontekstualnya ya. Pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa, gitu ya. Oh, kalau kayak Zara tadi misalnya, oh iklannya ini yang mau disampaikan adalah misalnya tentang koleksi dari Zara itu sendiri. Jadi sebelum audiens itu masuk ke tempat Zara, nah itu dia bisa melihat koleksinya dulu. Jadi kalau tertarik, mereka akan masuk dan mencoba dan lain sebagainya. Makanya penempatannya itu ada di luar tokonya gitu ya. Terus kemudian ada customizable according to target audience, screen location, dan display time. Ada juga yang penempatan advertisingnya itu berdasarkan target audience-nya atau screen location-nya dan display time-nya. Jadi apa ya disesuaikan dengan strategi yang sesuai untuk perusahaan itu apa gitu ya. Terus ideal for reaching a captive audience, jadi sangat ideal sekali untuk menjangkau pasar yang lebih besar lagi ya. Dan terkait dengan apa ya real time-nya dia ya, their daily life gitu ya. Jadi saat itu juga mereka itu bisa menjangkau produk apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah ini contoh ya, ini di luar negeri. Jadi ini adalah sebuah bar ya, dimana sebuah bar itu kalau kalian lihat di sini nih banyak sekali DOH ya. Jadi di sini ada tempat iklannya, terus kemudian di bawah sini ada menunya, menu, terus mungkin ada tempat customer service-nya atau pemesanan secara digital. Atau misalnya di sini juga bisa dijadikan karaoke, gitu ya. Ada list musiknya. Jadi
di OOH itu tidak hanya apa ya, maksudnya hanya satu advertising gitu ya, tapi mereka itu bisa banyak advertising dan juga bisa apa ya istilahnya menginformasikan banyak produk gitu ya intinya. Tapi ya produk misalnya produk Zara ya Zara aja. Ini produknya si bar ini apa aja gitu ya. Nah ini multifunction sekali. Gitu. Kemudian ada juga contoh point of purchase gitu ya atau bisa disebut dengan POP. Artinya adalah untuk meningkatkan penjualan tuh bagaimana sih seperti itu ya. Contohnya ada gas station, convenience store, grocery store, shopping malls, parking lots and garage. Nah, biasanya tuh kayak point of purchase itu kayak gini loh. Kalau kalian lihat di apa namanya Indomaret ya atau Alfamart, di situ kan banyak banyak banget nama-nama merek produk ya yang dijual gitu ya. Tapi mungkin ada produk yang menonjol gitu ya. Nah, biasanya di rak itu dikasih sesuatu supaya menarik perhatian audiens. Nah, itu namanya juga disebut dengan point of purchase gitu. Ini contoh yang kayak saya bilang ya Zara, tapi kayaknya ini bukan merek Zara ini ya. Jadi layar ini itu bisa disentuh gitu ya. Konsumen bisa melihat itu juga gitu ya. Terus bisa melihat koleksinya dan lain sebagainya. Tuh. Nah, apa sih keuntungan DOOH media dan advertising gitu ya? Pertama ada bypass online ad blocker to build brand awareness. Jadi tidak pakai iklan-iklan lewat gitu ya. Jadi langsung saja dia menampilkan produknya itu seperti apa. Lihat. Kemudian ada deliver compelling advertising experience through contact and not cookies. Jadi punya pengalaman ya, experience yang unik gitu ya ketika melihat tayangan iklan itu tadi. Gitu. Terus kemudian ada engage and influence consumer close to the point of sale, jadi bisa mempengaruhi konsumen dan membentuk ikatan emosional ya dalam penjualan. Kemudian di advantage of in-store DOH ada keuntungan jika DOH itu ada di dalam store ya. Kemudian ada maximize the effectiveness of cross channel campaign ya. Jadi memaksimalkan ya keefektifan banyak apa ya banyak multi channel ya dalam kegiatan periklanan kampanye mereka. Kemudian ada pack a punch with innovative and impactful kreatif, jadi memberikan inovasi dan impact kreatif yang sangat besar sekali gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis japri saja ya di HP saya gitu ya. Nanti mungkin saya balas. Tapi kalau di komen kayaknya hanya mengisi absen saja. Oke, kita lanjut dulu. Ada promosional produk marketing gitu ya. Jadi materinya tidak hanya OOH dan DOH, tapi juga ada promosional produk marketing gitu ya. Nah, apa itu promosional produk gitu ya? Atau disebut juga produk promosi, itu adalah barang-barang yang disesuaikan yang dapat diberikan merek dan ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dan pihak lain. Dari pakaian hingga produk kantor dan peralatan dapur, barang-barang promosi telah menjadi kebutuhan pokok dalam bisnis modern. Produk-produk ini dapat membantu memberikan kesan laten dari waktu ke waktu, mengenalkan calon pelanggan dengan merek dan penawaran perusahaan. Artinya begini teman-teman, promosional produk itu kayak barang-barang merchandise ya. Jadi barang-barang merchandise yang dilabeli mereknya kemudian dikasih kepada pelanggan atau kepada pihak yang diajak kerjasama, pihak yang diajak kolaborasi, dan pihak lainnya. Intinya seperti itu. Nah, barang-barang itu bisa berupa kayak pakaian ya, kaos, mug, merchandise kayak gitu, pulpen, note, dan kalender dan lain sebagainya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk long term ya, untuk memberikan
kesan ya, misalnya kalau dia menyimpan beberapa produk promosional tersebut, dia akan ingat terhadap merek tersebut. Atau juga ketika ada orang yang nggak tahu merek tersebut, dengan dikasih produk itu, akhirnya dia jadi tahu. Tuh. Nah, apa contohnya kayak begini? Jadi kayak ada yang jenis outwear, itu kayak jaket, terus rain slicker, jas hujan, windbreaker, dan lain sebagainya. Kemudian ada t-shirt, ada headwear, terus kayak topi, dan lain sebagainya. Ada bag, tas itu bisa backpack, tote bag, dan lain sebagainya. Ada writing instrumen seperti bolpen, notebook, pensil, ada polo shirt, desk aksesoris, drinkware, umbrella, power bank, kalender, USB drive, dan banyak macamnya ya, yang dimana kebanyakan produk promosional produk ini lebih ke arah produk-produk merchandise yang diberikan kepada pelanggan atau pihak lainnya. Nah, ini biasanya broadly organization most commonly use promotional product for what? Jadi biasanya organisasi atau perusahaan itu menggunakan produk promosionalnya untuk apa gitu ya. Pertama, brand awareness and recognition. Kemudian untuk corporate culture and identity. Kemudian untuk customer appreciation and retention. Kemudian untuk employee appreciation and retention. Kemudian ada incentive program and behavior modification. Ada product awareness and recognition. Ada public and investor relation, and sales and referral generation. Oke, jadi teman-teman, untuk materi ini hanya ada dua ya, UOH dan DOH dan promotional produk ya. Seperti yang kalian tahu, kalau UOH itu lebih ke arah media luar ruang yang dia tidak ada unsur digital. Tapi kalau DOOH dia media luar ruang yang ada unsur DOOH. Jadi ya namanya digital out of home, dan yang satunya out of home. Kemudian ada produk promosional ya, di mana itu banyak sekali digunakan oleh perusahaan ya untuk diberikan kepada pelanggannya atau pihak lainnya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa WA saya atau japri saya ya, insya Allah saya balas. Tapi kalau di komen kayaknya tidak ya, tidak saya baca. Tetapi saya hanya ngecek ya. Untuk komentar di komen bawah, kalian hanya menuliskan absennya saja gitu ya, nama dan absen, kemudian kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, dan kesimpulannya tidak boleh sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tugas gitu ya. Jadi setiap materi selalu ada tugas, setiap materi selalu ada tugas, karena setiap kita harus mempraktekkan materi yang sudah saya berikan gitu ya. Jadi misalnya kalau materinya hari ini tentang OOH dan DOH sama promosional produk, maka nanti kita akan membuat semacam itu gitu ya. Nah, jadi kalian buat media promosi dengan ketentuan sebagai berikut. Kalian membuat satu media DOOH ya. Jadi digital out of home ya. Mungkin bisa juga ya, kalau kalian pikir kayak gini loh. Kayak kalian bikin TikTok ya, kemudian kalian publishnya ke billboard yang DOOH. Itu bisa seperti itu ya. Artinya bisa berupa animasi, bisa berupa video, atau bisa berupa reel atau TikTok dan lain sebagainya, dimana dia ada memanfaatkan unsur digital. Kemudian kalian membuat 2 media OOH ya. Terus yang terakhir kalian membuat 5 media PPM ya. PPM itu adalah produk promotion product marketing ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, ada 2 yang wajib, yaitu kalian membuat kalender 2025 dan t-shirt. Kemudian 3 media lainnya itu kalian bebas. Nah, deadline-nya yaitu bulan 11 2024, yaitu minggu depan ya. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini.
Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Ya, kalian bisa belajar lebih lanjut dengan mencari tahu tentang apa itu OOH dan DOH, dan juga tentang PPM ya, promotional product marketing ya. Literatur juga banyak di jurnal dan di website lainnya ya, artikel tentang hal tersebut ya. Jika ada yang belum paham juga bisa japri saya ya, atau WA saya, insya Allah saya balas. Jangan lupa kalian absen di komen, yaitu tadi yang seperti saya kasih tahu adalah sebutkan nama dan NPM, kemudian kesimpulan dari apa namanya, materi yang telah saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.